Akhirnya sama polisi diperiksalah barang bukti tersebut. Polisi menemukan ribuan foto dan video pelecehan yang dilakukan sama puluhan lelaki terhadap wanita yang sama. Seorang wanita lansia hampir 10 tahun terakhir. We dwell in a world where the visible and invisible intertwine, where mysteries disguise themselves as illusions and the unexplained is dismissed as mere speculation. To uncover the truth, we must embrace possibilities beyond our understanding, where perhaps the answers defy all logic. Welcome to Neror. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Welcome to Spooktober 2024. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya di bawah. Dari tahun 2011 sampai 2020, seorang wanita bernama Giselle, umur 72 tahun, gak tahu guys bahwa hampir 10 tahun nih, suaminya sendiri yang dia cintai, suami yang sudah bersama dia hampir 50 tahun, itu nge-abuse dia agar dia bisa dilecehkan sama orang-orang tidak dikenal dari internet. Suaminya Giselle ini akan ngepost foto-fotonya Giselle antara tidak berbusana atau pakai busana yang rada provokatif dan ngepost di internet, bahkan nawarin orang-orang yang komen untuk ngeliat video istrinya bersama pria-pria lain yang pernah juga melecehkannya, dan membiarkan mereka datang ke rumah dia dan melakukan hal yang sama kepada istrinya yang sedang tidak sadar. Bukan 1, 2, 3, 4, 5 laki-laki. Jumlah orang asing, orang tidak dikenal dari internet yang datang itu mencapai 83 orang. Dan yang bener-bener gak masuk akal, suaminya ini sama sekali tidak minta bayaran apapun. Dia cuma minta sebagai gantinya diperbolehkan untuk merekam sepanjang durasi kejadian untuk dia simpan. Kasus yang bener-bener bikin aku pengen kayak teriak sekencang-kencangnya, because literally I don't know how to feel. Kayak seluruh orang di dunia juga kaget pas kasus ini muncul, apalagi setelah mengetahui bahwa Giselle akhirnya guys terkena STD paling parah, HIV, karena semua orang pelaku ini tidak diharuskan menggunakan pengaman saat melakukan kejahatan mereka, dan salah satu dari mereka memiliki HIV, dan orang sakit ini datang ke rumahnya Giselle sebanyak 6 kali. Bagaimana kasus ini bisa akhirnya terungkap? Hukuman apa yang mereka dapatkan? Dan gimana sih ceritanya Giselle dan suaminya ini kok bisa sampai kayak gini? Langsung aja kita bahas bareng-bareng malam ini. So without any further ado, stop senyum-senyum. Shit's about to go down. Jadi Giselle ini kayak tadi aku bilang adalah seorang wanita asal Prancis berusia 72 tahun. Nah Giselle ini nikah sama seorang laki-laki guys, namanya Dominique Pellicot, umurnya 71 tahun dan dia kerja sebagai teknisi listrik. Mereka berdua nikah di tahun 1974 pas Giselle baru usianya 22 tahun, dan selama 46 tahun pernikahan ini Giselle mengatakan bahwa bisa dibilang nih kehidupan mereka berdua tuh cukup bahagia. Mereka punya 3 orang anak, 1 perempuan, 2 laki-laki, dan dari anak-anak tersebut mereka punya 7 orang cucu, dan mereka semua itu sering liburan bareng guys. Jadi bisa dibilang Giselle ini udah in her grandma era gitu loh, udah mestinya fokus jadi nenek happy, bikin anak-anak dan cucu-cucunya bahagia, liburan bareng. Dan umur 72 tahun, 71 tahun mestinya nenek kakek itu kayak udah dalam masa tenang gak sih guys? Iya, menikmati sisa masa hidupnya, beli rumah pensiun, nanem-nanem gitu kan, ibadah. Kalau nenek kakek aku dulu ibadah banget. Dan Dominique sama Giselle ini juga adalah pasangan kakek nenek yang lumayan kompak ya, gara-gara mereka tuh udah melalui banyak banget guys selama 46 tahun menikah. Ngelewatin sulit bareng-bareng, masalah ekonomi, bahkan pernah melewati masalah perselingkuhan. Jadi katanya Giselle tuh pernah hilaf gitu 1 kali, tapi mereka berdua memutuskan untuk kayak stay together, working through it, dan seiring waktu berjalan cinta mereka semakin kuat, or so they thought, atau at least itu yang semua orang di sekitar mereka pikirkan dan juga dipercaya oleh Giselle. Giselle bahkan menganggap dan selalu bilang bahwa Dominique itu adalah cinta sejatinya, dan teman-temannya Giselle sama Dominique juga bilang mereka itu pasangan yang ideal banget. Nah di tahun 2013 Dominique sama Giselle pensiun dan mereka pindah ke sebuah rumah di kota Mazan, Prancis. Dan pada saat itu Giselle tuh mulai sakit
berat badannya turun, rambutnya mulai rontok, dan dia mulai sering kehilangan ingatan. Memorinya tuh kayak rada terputus-putus gitu guys. Ingatannya tuh rada-rada skip-skip. Dan sebagai suami yang bertanggung jawab, yang mencintai istrinya, Dominic ini selalu mendampingi istrinya untuk pergi ke beberapa dokter. Dan akhirnya Giselle tuh didiagnosis mengalami tahap awal dari Alzheimer atau tumor otak. Dan selama itu, through it all, Dominic ini setia menemani istrinya, berada di sisi istrinya, sampai bulan November tahun 2020. Tabi-tabi nih, seorang satpam di sebuah pusat perbelanjaan menangkap Dominic. Kenapa Dominic ditangkap? Dominic tertangkap basah sedang ngerekam bawahan rok wanita di mall. Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il était en train de filmer sous votre robe. Si, vous portez plainte. Il était en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça, à l'instant. C'est vrai? Je suis là pour rigoler, on le suit à la caméra, ça fait 4 fois. Allez, police direct. Vous restez là, vous bougez pas. Madame, je compte sur vous, vous portez plainte. Et les autres clients, putain, il aurait fallu les retrouver, il y en a 3 autres. Vous êtes un gros dégueulasse, vous, en fait. Ouais, vous êtes un gros dégueulasse. Vous avez de la chance, je vous jure, c'est ma mère, je vous arrache la tête. On va les attendre en salle d'interpelle. Je prends vos coordonnées, je vous rappelle dès que la police arrive pour le dépôt de plainte. Parce que là, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Les comportements comme ça, c'est... Là, il a pas pu effacer les vidéos, je l'ai confisqué le téléphone. Ouais, c'est la 3e fois qu'il le fait avec les dames. Parce que malheureusement, on n'a que vous là pour le flagrant délit. Les autres clientes, on a attendu que ça soit confirmé. À de suite, madame. Encore désolé pour ce qui se passe. Allez, vous venez avec moi. Sang satpam yang menangkap Dominic in the act langsung melaporkan hal ini ke polisi dan polisi pun datang. Dominic pun dibawa ke kantor polisi. Akhirnya HP-nya Dominic disita sama polisi, diambil sebagai barang bukti. Karena itu adalah barang yang digunakan untuk merekam bawahan rok wanita tadi kan. Akhirnya sama polisi diperiksalah barang bukti tersebut untuk ngeliat nih apakah benar si Dominic ini, si kakek-kakek ini ngerekam bawahan rok wanita. Begitu dibuka galerinya, buset, bukan cuman foto rok wanita di mall yang tadi dia ambil. Polisi menemukan ribuan foto dan video pelecehan yang dilakukan sama puluhan lelaki terhadap wanita yang sama. Seorang wanita parubaya, bahkan bukan parubaya lagi, udah nenek-nenek guys. Seorang wanita lansia. Polisi kaget banget, ini siapa wanita ini, kenapa lelaki tua ini memiliki banyak banget video. Wanita ini tidak sadarkan diri, sedang dilecehkan sama orang beda-beda. Diselidikilah sama polisi dan diketahui bahwa wanita tersebut adalah Giselle Pelicot, istri dari kakek-kakek itu. Penyelidikan pun langsung dilakukan dan polisi akhirnya harus memberitahu Giselle tentang apa yang telah terjadi pada dirinya selama hampir 10 tahun terakhir. Pas dikasih tahu sama polisi, jadi gini Bu Giselle, jadi suami Anda melakukan hal ini, yada. Giselle sama sekali nggak percaya guys. Dia bilang, maksudnya gimana? Gak mungkin, suami saya itu orang baik-baik. Tuduhan Anda nggak masuk akal. Lalu polisi dengan berat hati harus menunjukkan padanya semua bukti, ribuan foto dan video yang tersimpan di handphone suaminya. Dominic pun diringkus sama polisi dan selama penyelidikan dia sama sekali tidak melawan. Dia bahkan mengaku bahwa kejahatannya dia terhadap istrinya itu dimulai di tahun 2011. Dan bahkan dia tuh sudah melakukannya dari rumah lama mereka di dekat kota Paris. Tapi ya setelah dia pindah ke rumah barunya di tahun 2013, dia semakin sering melakukannya. Dominic juga mengaku bahwa dia tuh tidak pernah minta uang dan dia melakukan semua ini karena fantasinya. Dia pingin istrinya bisa bertukar pasangan, tapi istrinya menolak. Nah, di tahun 2010, Dominic itu bertukar pesan secara online dengan seorang suster laki-laki yang gak diketahui namanya siapa. Suster ini bilang sama Dominic, oh kalau misalkan kamu punya fantasi seperti itu untuk istri kamu, gimana kalau kamu bius aja dia pakai obat-obatan. Bahkan si suster bejat ini ngajarin Dominic berapa dosisnya, gimana caranya ngebius istrinya. Dan untuk meyakinkan Dominic, si suster ini juga mengirimkan foto-foto wanita yang tidak sadarkan diri karena dibius. Dan sejak saat itu, Dominic diam-diam masukin obat anti kecemasan Temesta melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi sama Giselle. Dominic kemudian menghubungi berbagai pria melalui forum chat online bernama Without Her Knowing di situs koko.fr. Ih, si tahu-tahu nih kakek-kakek ini ada forum begituan. Kakek aku aja dulu kayaknya nggak pakai HP deh. Kalau ngeliat screen gini, iya tulisannya segini, dia masih ngeliatnya
ini bisa ngundang orang untuk datang ke rumahnya, dan dia cerita sama polisi bahwa kalau misalkan ada yang datang ke rumahnya nih, orang-orang strangers ini yang dia undang untuk melecehkan istrinya, mereka tuh harus mengikuti peraturan yang cukup ketat. Peraturannya adalah mereka harus parkir mobil agak jauh dari rumahnya Dominic biar tidak menarik perhatian. Mereka harus menunggu sekitar 1 jam agar obat bius yang diberikan pada Giselle bisa bekerja secara efektif. Lalu begitu mereka sampai di rumah, para pria diminta untuk membuka pakaian mereka di dapur, menghangatkan tangan mereka dengan air panas atau radiator. Mereka juga tidak boleh menggunakan tembakau atau parfum karena Giselle bisa terbangun dari wangi yang menyengat, dan penggunaan pengaman itu juga tidak diwajibkan. Dan yes, selama kejahatan ini berjalan selama 9 tahun nih, Dominic itu tidak pernah mendapatkan uang sepeser pun. Takut banget. Jadi kayak tadi aku bilang, sebagai ganti dia nggak minta uang, dia minta diperbolehkan untuk merekam seluruh kegiatannya, yang beberapa itu bisa mencapai 5-6 jam. Terus dia menyimpan video-video ini di handphone dan di laptopnya. Dia bahkan masukin ke hard drive-nya, disimpan video-video dan foto tersebut di dalam sebuah folder judulnya Abuse. Baru kelihatan nih kakek-kakeknya. Dan folder ini berisikan 4.000 foto dan video serta 200 essays. Ribuan foto-foto dan video-video itu guys menunjukkan laki-laki yang dia undang melecehkan istrinya di tempat tidur, dengan semua video menunjukkan Giselle tidak sadarkan diri. Gak cuma laki-laki yang tidak dikenal, Dominic juga merekam dirinya sendiri melecehkan istrinya saat dia tidak sadarkan diri. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, polisi mengidentifikasi bahwa setidaknya Giselle itu dilecehkan sebanyak 92 kali oleh 72 pria yang berbeda, yang rentang umurnya itu antara 26 sampai 74 tahun. Ketika ditunjukin sama polisi semua fotonya, Giselle tuh gak ada yang kenal kecuali satu, tetangganya sendiri yang beberapa kali dia temui di toko roti. Idih! Dan ketika polisi memastikan lagi apakah Anda sama sekali tidak sadar, dia bilang sama sekali dia nggak punya recollection of memory. Dia benar-benar nggak inget apa-apa sama sekali. Jadi benar-benar dia tidak sadarkan diri, dibius selama proses itu. My God. It gets worse. Selain folder abuse, di dalam hard drive-nya si kakek ini, polisi juga menemukan folder lain yang judulnya Around My Daughter Naked. Folder yang berisikan foto-foto dari anak perempuannya dan 2 menantu perempuannya. Dan foto-foto ini adalah foto-foto yang diambil secara diam-diam saat mereka nih hanya memakai pakaian dalam, sedang melepaskan pakaian mereka, atau sedang mandi. Dominic juga dicurigai pernah melecehkan cucu-cucunya sendiri, walaupun hal itu langsung dibantah sama dia. Dan saat Giselle mengetahui semua ini guys, Giselle merasa bahwa hidupnya tuh langsung hancur berantakan. Dia langsung menceraikan Dominic dan membawa kasus ini ke pengadilan. Setelah mengakui kejahatannya, Dominic ini juga sempat dipenjara pra pengadilan selama 4 tahun. Dan biasanya di Perancis nih, kasus-kasus serupa biasanya dibikin tertutup dengan nama korbannya disembunyikan. Tapi Giselle bilang bahwa dia mau persidangannya dibuka untuk umum. Dia bilang bahwa semua orang kalau bisa mendengar dan memahami bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Dan alasan pria-pria itu, puluhan pria loh, tega melakukan hal ini. Giselle juga melakukannya sebagai bentuk solidaritas dengan perempuan lain yang tidak diakui sebagai korban dalam kasus-kasus sexual assault. Dia mengizinkan wartawan untuk menerbitkan nama lengkapnya, meliput dari ruang pengadilan. Bahkan selama persidangan, Giselle bilang silahkan pasang video-video yang pernah dia ambil. Awalnya persidangan ini akan diadakan sekitar bulan Agustus, akhir Agustus, di pengadilan Avignon, Perancis Tenggara, tapi akhirnya ditunda beberapa hari karena Dominic tiba-tiba sakit batu ginjal dan infeksi saluran kemih. Akhirnya pada 2 September 2024 kemarin dimulailah pengadilannya, dan Dominic datang ke pengadilan menggunakan kursi roda dan menggenggam tongkat. Dan di pengadilan, Dominic didakwa telah menggunakan penggunaan obat-obatan dan pelecehan terhadap Giselle serta pelanggaran privasi terhadap putrinya dan 2 menantu perempuannya. Dan dari foto-foto dan video yang diambil sama Dominic, polisi mengidentifikasi 72 pria yang telah melecehkan Giselle. Tapi di pengadilan ternyata ada 83 orang. Dan dari 83 pria yang udah ketemu itu 50 orang yang dilacak
melacak identitasnya, dan 50 itu akhirnya disuruh datang ke pengadilan dan diketahui bahwa profesi mereka tuh bener-bener beragam banget. Ada yang petugas pemadam kebakaran, sipir penjara, perawat, konsultan IT, tukang ledeng, pengemudi truk, jurnalis, pegawai negeri, mantan polisi, tentara, dan masih banyak lagi. Banyak dari mereka yang juga sudah menikah dan punya anak. Dan diketahui bahwa sebagian dari mereka itu datang ke Giselle sebanyak 1 kali, tapi ada beberapa dari mereka yang emang udah berkali-kali tuh datang-datang. Dominic juga di pengadilan mengakui semua yang dia lakukan, dan Dominic bilang bahwa pria-pria yang datang itu tahu bahwa istrinya tuh dibius. Walaupun beberapa terdakwa lainnya nih, pelaku-pelaku itu bilang bahwa enggak. Dominic tuh nggak bilang kalau istrinya dibius. Katanya dia mau memperbolehkan kami untuk melakukan hal ini padanya. Dan beberapa terdakwa lainnya bilang bahwa mereka dibohongin Dominic, bahwa Dominic itu udah cerita sama mereka istrinya tuh nggak apa-apa, setuju untuk melakukan hal ini. Dan mereka taunya katanya ini tuh semacam game erotis, dan Giselle tuh selama ini cuman pura-pura tidur karena dia malu. Ada juga beberapa terdakwa yang ngaku bahwa mereka tuh nggak tahu kalau hal ini direkam, yang mana Dominic bilang gimana sih mereka nggak tahu gimana. Begitu masuk ruangan juga langsung kelihatan orang pakai tripod. Nah, orang-orang ini nggak mau dicongkel satu-satu matanya ya? Dipotong. Iya tahu itunya, tapi udah pada tua juga. Pakai gunting, biarin yang rada tumpul nggak, biar kerasa. Serem banget kita. Dipanasin dulu kan guntingnya. Iya bener, tapi diginiin dulu gitu di badannya kan, biar kerasa tuh panasnya. Selain itu, Dominic juga bilang, saya juga nggak pernah kok maksa mereka untuk datang. Bahkan mereka duluan yang nanya ke Dominic, ini saya nggak apa-apa kalau datang. Dan Dominic bilang, ya nggak apa-apa datang aja. Setiap kalimat yang aku katakan, aku tuh kayak pingin gitu. Salah satu dari 50 pria yang akhirnya datang nih ke pengadilan, ada satu namanya Andy Rodriguez, umur 37 tahun, itu memberikan pengakuan di pengadilan bahwa dia sebenarnya tidak berniat untuk melecehkan Giselle. Katanya tahun 2018, Andy tuh lagi minum sendirian di bar, tiba-tiba ada laki-laki datang ke dia, laki-laki tua bilang, istriku suka nih sama kamu, mau nggak kamu tidur sama dia sambil aku tonton. Nah si Andy ini lagi gabut gitu kan, duduk di bar sendirian, dia mikir, ya karena aku emang gak ada kerjaan di malam tahun baru, ya udah aku ikut aja sama Dominic. Tapi one thing sih, Dominic ini emang gila, super gila, sedeng, iblis, bejat, sakjiu, sek. Tapi nggak sekalipun selama proses ini dia pernah menyalahkan Giselle dan bilang bahwa Giselle tuh sebenarnya tahu, dia pura-pura aja. Dia selalu bilang bahwa emang Giselle itu adalah victim, dia adalah korban, dan saya melakukan semua ini tanpa dia mengetahui, dan dia memang benar dibius. Dominic juga bilang bahwa selama ini dia sangat-sangat mencintai istrinya dan sangat bahagia hidupnya bersama istrinya. Bahkan dia pernah kepikiran untuk menghilangkan nyawanya sendiri ketika dia tahu bahwa Giselle pernah menyukai laki-laki lain. Pengacara Giselle sempat nanya ke Dominic kenapa dia tidak berhenti saat istrinya tuh udah sakit-sakitan. Dominic bilang bahwa dia tuh sudah mencoba untuk berhenti, tapi nggak bisa karena dia udah kecanduan. Dominic emang sengaja merekam kejahatannya untuk kepuasan dan juga sebagai jaminan dan juga pengingat siapa saja yang pernah melecehkan istrinya. Disgusting shit. Oh, bentar. Sabar, Alda. Kamu harus mendengar ini. Dominic dengan suara bergetar, bahkan sesekali menangis, juga menceritakan bahwa dia memiliki trauma masa kecil yang menurutnya telah membekas dan membentuknya menjadi pribadi seperti sekarang. Kakek-kakek tua hina, itu maksudnya. Tapi ini sebenarnya concernnya sangat real ya, bahwa Dominic ini guys, pas kecil, umur 9 tahun juga pernah dilecehkan oleh seorang perawat laki-laki, dan di umur 14 tahun dia tuh pernah dipaksa untuk bergabung ke dalam sebuah geng yang saling melecehkan. Dan bertahun-tahun dia juga sempat ngelihat ayahnya melecehkan anak perempuan yang diadopsi, diangkat oleh keluarganya. Dan saudara laki-lakinya Dominic juga mengatakan bahwa ayah mereka itu mengundang laki-laki tidak dikenal untuk melakukan hal yang sama kepada anak angkat ini. Mendengar cerita tersebut, Giselle mengungkapkan bahwa dia benar-benar gak percaya bahwa suaminya bisa melakukan hal ini kepada dia, dan Dominic mengaku bahwa dia bersalah, dia menyesali semua yang dia lakukan, dan dia meminta maaf kepada Giselle walaupun apa yang dia lakukan itu tidak bisa dimaafkan. Mendengar itu, Giselle sama sekali gak ngehirauin dan langsung meninggalkan pengadilan, as she should. Mestinya diambil tongkatnya terus disodok dulu ke mulutnya baru cabut. So saat ini Dominic dan 50 terdakwa lainnya terancam hukuman 20 tahun penjara jika terbukti bersalah.
jelas terbukti. Dan di samping tuduhan tersebut, Dominic juga sedang diselidiki atas 2 tindak kejahatan yang terjadi pada tahun 90-an. Yang pertama adalah kasus pelecehan penghilangan nyawa terhadap seseorang berusia 23 tahun di tahun 91 yang disangkal sebenarnya sama Dominic, bukan dia pelakunya. Ada lagi satu kasus percobaan pelecehan terhadap seseorang berusia 19 tahun di tahun 99 yang ini diakui kebenarannya oleh Dominic. Putrinya Giselle mengatakan bahwa ibunya saat ini sedang berobat untuk menyembuhkan hilang ingatannya dan kelelahan ekstrimnya sebagai efek samping dari obat-obatan yang selama ini dia konsumsi. Dan setelah kebenaran terungkap, Giselle juga menemukan bahwa dia itu menderita 4 penyakit menular seksual. Dan sekarang Giselle Pellico ini sedang menjadi simbol perjuangan Perancis melawan kekerasan seksual. Sekitar 700 orang berkumpul di Place de la République di Paris untuk mendukung Giselle atas keberaniannya dan untuk mendukung semua korban pelecehan di Perancis. Sampai saat ini guys, proses pengadilan masih berlangsung dan serangkaian pengadilan akan terus dilakukan sampai bulan Desember tahun 2024. Dan itu adalah kasusnya Giselle Pellico. Tahu gak sih tren TikTok yang marriage is scary itu? Kayaknya ini ada di top list gak sih untuk alasan kayak if there are a list of reasons why marriages are scary. Karena what? 46 years, 46 tahun. Kayak kepala aku tuh tidak mampu mengerti bagaimana seseorang yang memiliki hubungan, jatuhnya udah hubungan batin gak sih, kalau misalkan kamu kayak hidup selama itu sama seseorang dan dia bisa melakukan itu. Tapi then again guys, ini mengingatkan kita pentingnya seseorang untuk taking care, menjaga kesehatan mentalnya. Karena trauma masa kecil seseorang itu kebawa seumur hidup, mau dia umur berapapun. There is no shame, gak ada sama sekali malu untuk datang ke orang-orang profesional yang bisa membantu kalian ketika kalian memiliki masalah. Jam kalian rusak ya kalian datang ke tukang jam. HP kalian rusak, kalian datang ke service center. Jiwa kalian sering deg-degan, keingat hal-hal buruk yang pernah terjadi, tapi kalian takut datang ke psikolog, takut datang ke psikiater. Padahal diperlukan. Walaupun aku jijik banget sama Dominic, tapi aku udah percaya bahwa ini juga menghancurkan dia luar biasa. Kalau memang itu adalah sebuah addiction dan dia nggak bisa stop walaupun dia mau, mungkin endingnya bisa berbeda kalau misalkan dia dulu memutuskan bahwa dia punya problem, jadi dia harus datang ke orang yang bisa bantu dia. So please take care of your body, take care of your soul, take care of your mental health and the people around you. Dan semoga kasus seperti ini tidak pernah terulang lagi. Kalau kalian adalah seorang korban, speak up, get the help you need. Carilah bantuan yang kalian butuhkan. That's it for today. Terima kasih semuanya yang request video ini dan mau membahasnya sama aku. Welcome to Spooktober. Akan ada banyak sekali video neror di bulan ini yang aku gak sabar untuk share sama kalian. Gak sabar juga untuk baca komentar kalian di bawah. Jadi jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Jumlah laki-laki, jumlah orang, jumlah kasus yang bener-bener bikin aku pingin kayak teriak, tapi apalagi yang dirasain dia kan sedang merekam bawahan Rockma, jijik banget. Ini dari rumah selam lagi Dominic. Walaupun Dominic emang rada-rada nggak usah emang rada. Si tahu-tahu nih kakek-kakek ini. Gak ada, jijik banget Koko.id. Aku garuk matanya. Koko Disney aja loh. Remember me.